إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم عليهم وأكبرنا من يرد المصطفى بلغ قاصدا واغفر لنا ما مضى وسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ قاصدنا واغفر لنا ما مضى وسع الكرم محمد سيد الكون ومستقيم والفريقين من أرض ومن عزم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى وسع الكرم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى وسع الكرم يا أكرم الكمال من ألوذ به سواك عند الخلول الحادث العامم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى وسع الكرم الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال منتخم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى وسع الكرم عند الذكر زرا بذي سلم مز سلم جرى من مقلة بدمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى وسع الكرم وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي تهيئة القلب من دنس به بخير منكم سر مني فأشرف سبحانك إننا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد فاتح لما ألقى الخاتم السبق من نصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أحلامنا بالعلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بسم الله الرحمن الرحيم. من دعا المحبة ثم استقال بغير المحبوب أو طلب غيره فحق أنه مستهزئ بالمحبوب. Man da'al mahabbah, barang siapa yang mengaku cinta, summa istaghala bi ghairil mahbub, lalu menyibukkan diri dengan sesuatu selain yang dicintainya, au talaba ghairuhu, atau mencari yang lain, fal haqqu annahu mustahzi'un bil mahbub, maka benar dia sedang mengolok-olok sang kekasih. Kalau ente udah cinta sesuatu, pasti yang ente cinta itu kebaikan. Harus ada kebaikan di situ. Dan juga ketika ente mencintai seseorang, bukan hanya ketika pengorbanan gue begini, gue baik sama lu begini, enggak. Karena cinta, ya orang yang dikatakan cinta nggak perlu itu. Bahwa lu, perjuangan lu sekian ya, perjuangan lu kayak gini, bertahun-tahun lu baik sama gue, bertahun, enggak. Orang kalau udah dikatakan cinta, dia nggak mengatakan
ada kebaikannya di dalam dirinya. Itu orang kalau udah mengatakan cinta, nggak ada kebaikan dalam dirinya, yang hanya kebaikan kekasihnya. Bukan menilai kebaikannya. Oh, gue baik sama lu, enggak. Itu bukan cinta tuh yang gitu. Gue kan udah baik sama lu, gue kan udah berjuang sama lu, gue kan udah berkorban sama lu. Itu bukan cinta. Karena cinta itu nggak butuh itu. Cinta itu mailal qulub, kecondongan hati. Kepada siapa? Kepada yang dicintai. Itu kecondongan hati kepada yang dicintai. Makanya cinta itu yang memberi manfaat kepada yang dicintai. Paham tuh? Kita gembira, mesti gembira. Kekasih kita gembira, kita mesti gembira juga. Karena cinta itu yang dikatakan cinta ketika kita melihat kekasih kita bahagia. Itulah cinta. Yang memberi manfaat kepada yang dicinta. Itulah cinta. Tapi kalau cinta, kalau bukan yang dikatakan bukan cinta, adalah ketika dia tidak memberi manfaat kepada yang dicinta. Sesungguhnya cinta itu yang memberi manfaat kepada yang dicintai. Makanya cinta itu kecondongan hati terhadap orang yang dicintai. Paham tuh? Maka cinta ini ada dua macam. Cinta akal sama cinta hati. Cinta akal itu seperti apa? Yang dikatakan cinta akal gitu. Ente sakit nih. Terus ente minum obat, padahal obat ini pahit. Ente gak suka dengan obat ini. Tapi akal ente berjalan. Kalau gue sakit, kudu minum obat. Padahal pahit ini ente nggak suka. Tapi dengan akal ente, dengan cinta akal ente harus minum obat supaya sembuh dari penyakit itu. Paham nggak? Tapi kalau cinta hati, cinta kalb, hati yang mengatakan cinta, nggak perlu obat. Dia berjalan dengan sendirinya. Kalau cinta hati, anak gue bodoh, misal anak kita bodoh, tapi dia tetap mencintainya, walaupun anak itu bodoh. Paham tuh? Makanya yang dikatakan cinta akal itu ketika kita minum obat, padahal obat itu tidak suka, padahal pahit. Makanya setiap manusia ini jangan terlalu penuh dengan cintanya. Standar aja, sedang aja untuk mencintai seseorang itu sedang aja, separohnya aja deh. Jangan full. Maksud jangan, kalau ente mencintai seseorang jangan full. Makanya agama mengajarkan ketika ente mencintai seseorang jangan terlalu. Paham? Maksud jangan full. Sedang aja. Supaya apa? Nah, kalau bisa ente kasih kerenggangan untuk cinta, nah yang renggang ini untuk tumbuhnya cinta. Supaya apa? Dikasih renggang untuk cinta terhadap kekasih kita. Nah, dengan renggangnya ini cinta itu bakal tumbuh. Nah, kalau ente nggak kasih ruang untuk cinta, nggak ada dia bakal tumbuh itu. Makanya cinta itu harus dikasih ruang supaya tumbuh kepada kekasih. Dia makin lama makin tumbuh, makin lama makin. Nah, dengan rasa renggang ini, dengan ruang ini, ketika ente mencintai seseorang, nah misalnya ada jarak nih, lama-lama makin tumbuh. Ente disakitin di situ, ente dihina sama orang yang ente cintai di situ, ente maksudnya dia mendustai kita atau di situ. Nah, nanti cara pendewasaan ente di situ, ente diajarin dengan pendewasaan. Itu yang dikatakan cinta. Makanya nih, ketika orang menghadapi cinta itu nggak perlu ente untuk banyak pertanyaan. Ente cukup duduk dengan orang yang ente cintai, itu ente merasa bangga. Jangankan orang kalau udah cinta terhadap kekasihnya, jangankan deh, nih, jangankan ente ngeliat wajahnya, dengar suaranya aja udah hati udah menggemetar. Karena ente mencintai seseorang, kekasih ente. Cinta itu seperti apa? Yang dikatakan cinta itu ketika kita mencintai seseorang, orang itu juga mencintai kita. Bukan. Yang dikatakan cinta itu adalah ketika kita mencintai seseorang, sekalipun dia tidak mencintai kita, tapi kita tetap mencintai dia. Itu yang dikatakan cinta.
Masa cinta itu bukan paksaan. Oh, gua cinta sama lu harus cinta sama gua. Enggak begitu. Cinta itu bukan paksaan. Cinta itu yang adanya di dalam hati. Makanya benci dengan cinta itu beda tipis. Benci sama cinta itu beda tipis. Bedanya di mana? Hah? Kalau dia benci, kita berada di dalam pikirannya. Tapi kalau dia cinta, kita ada di dalam hatinya. Bedanya benci sama cinta itu beda tipis. Kalau dia benci terhadap kita, seorang wanita benci sama kita, berarti kita dalam pikirannya dia. Tapi kalau dia cinta sama kita, berarti kita dalam hati. Rugi kita? Enggak. Dia benci sama kita, tetap kita masih ada di pikirannya. Dia cinta sama kita, apalagi kita ada di dalam hatinya. Enggak ada yang rugi. Dalam hidup ini enggak ada yang rugi. Mau dibenci, mau dicinta, enggak ada yang rugi. Paham tuh? Ente, gue dibenci. Paham tuh? Gue dibenci, gue merasa sedih. Gue dicinta, gue merasa bahagia. Sebenarnya benci sama cinta sama-sama dalam pikirannya, dalam hatinya. Cuma bedanya kalau dia benci kita berada di pikirannya, tapi kalau dia cinta kita ada di dalam hatinya. Begitu. Paham? Paham, Pi? Paham. Kalau Rofi, kalau udah cinta sama gurunya dia nggak bilang seperti itu. Kalau Rio udah cinta sama gurunya dia nggak merasa gatal badan saya, Bang. Lo lihat tuh bokes, nggak perlu menampakkan. Itu berarti nggak perlu ditampakin ya kalau orang udah cinta terhadap gurunya. Ece apa? Bukti kalau guru percaya. Tidak, cinta itu tidak seperti itu. Apa lu ketika lu mencintai kekasih lu, oh, hatiku tergores nih, hati saya tergores. Tidak, ente nggak menunjukkan itu. Nggak ada. Tuh kalau udah cinta sama gurunya, Bang izin puyeng pala. Punya duit puyeng pusing. Nggak perlu. Kalau udah cinta sama majelis, cinta sama Rasulullah juga begitu. Sekarang kita cinta sama Rasulullah. Apa kita pernah memandang wajah Rasul? Ayo. Kita pernah tak memandang wajah Rasul? Kita duduk bersama Rasulullah? Nggak pernah. Tapi kita meyakini bahwa Rasulullah mencintai umatnya. Kita ngerasain. Bukti kita ada di dunia karena Nabi. Laulaka ma khalaqta afla. Kalau tidak karena engkau ya Muhammad, tidak akan kujadikan dunia serta isinya. Itu Nabi. Nabi mau wafat aja bukan mikirin Fatimah, enggak, bukan mikirin Imam Ali, bukan mikirin keluarga, enggak. Apa yang disebut sama Nabi? Ummati as-salah. Umatku jangan tinggalin sholat. Mikirin umatnya. Ketika Nabi mau wafat, Israel lagi mau nyambut, Jibril datang sama Nabi Muhammad. Udah saat-saat sakaratul maut Nabi. Bagaimana keadaan umatku setelah ini? Wahai Rasulullah, Jibril turun. Wahai Rasulullah, nanti ketika ruhmu udah dicabut, jasad ruhmu akan disambut sama bidadari surga. Apa Nabi kira? Nabi senyum? Enggak, makin sedih. Apa nanti ketika aku tiada? Bagaimana keadaan umatku? Mikirin umat Nabi ini. Makanya bukan mak kita duluan cinta sama kita, bukan kekasih kita yang duluan cinta sama kita. Yang sungguhnya yang duluan cinta sama kita adalah Nabi Muhammad. Makanya kalau lu nggak ngaji ya sayang, beribu sayang. Orang yang duduk di majelis ilmu tuh sama aja tuh dia. Jangan tinggalin majelis. Majelis ilmu bagaikan taman-taman sorga. Nabi yang ngomong tuh. Kalau engkau pengen melihat taman-taman surga di dunia, lihatlah orang yang berzikir, sedang berzikir kepada Allah. Lihatlah orang yang duduk di majelis ilmu. Itu orang yang berada di taman-taman surga. Nggak mau ngaji, aduh. Paham tuh? Iza ra'aita rajulan yaf'alu ayyan syai'in min
jika lu nih melihat seseorang pria melakukan sesuatu, ajala imra'atun fa'lam annahu yahbuha. Untuk seorang wanita, jika lu melihat seorang pria melakukan sesuatu untuk seorang wanita, fa'lam annahu yahbuha, ketahuilah bahwa dia mencintainya. Paham? Jika kamu melihat seorang pria melakukan sesuatu untuk seseorang wanita, ketahuilah bahwa dia mencintainya. Wa idza ra'aitu imra'atan yaf'al ayyin syai'in, dan jika kamu melihat seorang wanita melakukan sesuatu untuk seorang pria, min ajalin rajulun fa'lam annahu ummah, ketahuilah bahwa dia menderita. Apa bahasa tadi? Jika kamu melihat seorang pria melakukan sesuatu, idza ra'aita rajulan yaf'al ayyin syai'in min, jika kamu melihat seorang pria melakukan sesuatu untuk seorang wanita, ketahuilah bahwa dia mencintainya. Wa idza ra'aitu imra'atun yaf'al ayyin syai'in min ajalin rajulan fa'lam annahu ummah, dan jika kamu melihat seorang wanita melakukan sesuatu untuk seorang pria, ketahuilah bahwa dia menderita. Paham gak tuh bahasa? Paham gak dia? Gatal bang bahasa. Nah, paham gak? Ketahuilah bahwa jika ada ente melihat seorang wanita melakukan sesuatu untuk seorang pria, ketahuilah dia sedang menderita. Artinya apa? Artinya apa? Bahwa ketika seorang wanita melakukan sesuatu untuk seorang pria, ketahuilah dia akan menderita. Artinya apa? Di bawah. Artinya wanita ini dia butuh perhatian. Paham gak? Makanya wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, didiemin dia tetap bengkok, dipaksa dia patah, makanya kudu dirangkul, diajarkan tentang agama. Makanya kata Rasulullah, ketika ente mencintai seorang wanita, jangan lihat karena cantiknya, jangan lihat, boleh ente lihat cantiknya, boleh ente lihat hartanya, boleh ente lihat nasabnya, tapi yang lebih penting fajfar bijatidin taribak yadak. Pilih wanita yang beragama. Jangan pilih cantik. Kalau cantik dia bakal tua. Jangan pilih yang kaya. Kalau kaya, duit pasti ada habisnya. Kekayaan pasti ada runtuhnya. Enggak abadi. Cantik itu relatif. Wah, nyari yang cantik biar nggak malu dibawa kondangan. Enggak begitu. Walaupun bini ente cemong, ente kasih aja bedak 3 tebelnya segini aja, insya Allah putih. Ya tuh, kalau enggak kasih anon tuh cat merek Jotun, tuh agak tebal tuh. Jotun. Terus cari yang nasab ya bagus kesananya, ke bawahnya. Ya enggak? Iya, Bang. Cari fajfar bizatidin taribakiyah. Cari yang agamanya baik. Kalau udah agamanya baik seorang wanita, maka cantik dia dapat, kaya dia dapat, walaupun enggak kaya harta tapi kaya hati. Nasabnya bagus karena agamanya. Makanya lihat seorang pria atau seorang wanita, lihat dari agamanya. Bagaimana seorang wanita melihat pria yang bisa dijadikan suami? Lihat pertama agama. Terus akhlak. Terus lihat cara dia memanjakan atau lihat cara dia berperilaku dengan orang tuanya. Kalau seandainya seorang wanita pengen melihat pria yang baik, pengen lihat laki-laki yang baik,
Kalau melihat laki-laki yang baik seorang wanita, lihatlah dari agama, terus akhlak, dan satu juga ada berapa? Ada 4 atau 5. Nggak pernah ninggalin majelis ilmu dan nggak pernah ninggalin orang tua. Bagaimana kasih sayang dia buat terhadap orang tuanya, maka dia bakal kasih sayang ente terhadap ente juga. Kalau dia udah kasih sayang terhadap orang tuanya, pasti itu yang bisa jadikan pedoman. Kenapa? Dia sayang terhadap orang tuanya. Jangankan orang tuanya, bagaimana kita, bagaimana istrinya. Sedangkan ibunya jadi sayang, bagaimana istrinya. Begitu nih. Paham tuh? Nah, itu aja udah. Gak usah banyak-banyak. Ada yang capek sama yang dadanya terluka, habis tergores. Makanya pepatah Arab mengatakan al-uzunu ta'assaku qablan aini ahyanan. Kadang-kadang telinga lebih merindu dibandingkan mata. Kenapa? Pepatah Arab mengatakan begini, al-uyunu ta'assaku qablal aini ahyanan. Kadang-kadang telinga lebih merindu dibandingkan mata. Jadi yang lebih duluan merindu itu telinga, karena dia mendengar suara. Mata belakangan untuk melihat. Yang lebih merindu itu telinga daripada mata. Mata hanya melihat, belum melihat kekasihnya, belum melihat orangnya, tapi telinga udah mendengar suaranya. Makanya lebih merindu itu telinganya, bukan matanya. Itu pepatah Arab mengatakan begitu. Al-uzunu ta'assaku qoblal aini. Qoblal aini ahyanan. Kadang-kadang telinga lebih merindu dibandingkan mata. Jadinya apa? Apa kata pepatah Arab? Al-uzunu ta'assaku qoblal aini ahyanan. Kadang-kadang telinga lebih merindu dibandingkan mata. Kenapa? Telinga ini lebih duluan mendengar suara kekasih dibandingkan mata untuk melihat kekasihnya. Paham tuh? Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Bijahil nabil kirim, bijahil awliya wa syahadatul salihin, wa bijahil walidain, bijahil masyayikh fid din ya rabbana ya mujib ya hadan la yatawassalu ilaika bil habib. Tadi hajatina garib hajatin fid dunya bil masyara wa hajatin fid dunya bil akhirah bil mughirah ya malikad dunya wal akhirah da'wahum fiha subhanakallah wa tahiyatu fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Jangan lama-lama, nanti bakal capek.